Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Risa Nur Harisma, kemudian ada Rovina M. Hasana, dan yang terakhir ada Anindya Maya Putri. Judul dari penelitian kami adalah analisis pengaruh gaya hidup mahasiswa UNSA terhadap manajemen stres. Untuk tabel konten pada pembahasan kami, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode teknik sampling dan metode penelitian, yang keempat variabel penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Anindya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Mahasiswa perguruan tinggi menghadapi tuntutan baru setelah bertransisi dari belajar sekolah menengah menjadi mahasiswa. Perubahan dalam proses belajar, termasuk tugas individu, kelompok, dan praktikum, dapat menjadi pemicu stres jika mahasiswa tidak dapat memenuhi semua tuntutan tersebut. Stres pada mahasiswa dapat berdampak seperti kesulitan mengungkapkan perhatian, rasa cemas, dan perubahan tingkah laku. Jika tidak ditangani, stres dapat berkembang menjadi stres kronis yang dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi. Untuk mengatasi stres, penting bagi mahasiswa untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan seimbang, termasuk makanan sehat, olahraga, tidur cukup, dan manajemen waktu. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua yaitu berapakah hasil dari koefisien determinasi. Dan yang terakhir yaitu ada variabel independen mana sajakah yang mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode teknik sampling dan metode penelitian. Metode teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling acak sistematis, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak untuk pengambilan sampel pertama, dan menggunakan interval untuk pengambilan kedua hingga memenuhi jumlah sampel yang diinginkan. Untuk menetapkan cara atau interval menggunakan rumus I sama dengan jumlah sampel dibagi dengan sampel yang diinginkan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian ini bersifat kuantitatif, kemudian yang kedua, analisis data yang digunakan ialah menggunakan metode regresi linear bertanda, dan kemudian yang ketiga, pengumpulan data menggunakan Bayesian. Untuk variabel penelitian, di mana variabel Y sebagai variabel dependen. Variabel dependen pada data kami yaitu manajemen stres. Untuk variabel X, variabel independen, di mana X1 kebiasaan makan sehat, X2 aktivitas fisik, X3 tidur cukup, X4 zat adiktif, X5 interaksi sosial, X6 keseimbangan kehidupan, X7 teknologi bijak, X8 kegiatan positif, dan X9 pengelolaan waktu. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, estimasi parameter. Dari tabel koefisien pada gambar 1 bisa diketahui hubungan antara variabel-variabel X dan Y. Berdasarkan pada tabel tersebut, untuk variabel KMS, setiap kenaikan satu nilai variabelnya akan menaikkan nilai dari MS sebesar 0,101. Lalu, untuk setiap kenaikan satu nilai variabel AF akan menaikkan nilai dari MS sebesar 0,084. Kemudian, setiap kenaikan satu nilai variabel TC akan menaikkan nilai dari MS sebesar 0,062. Hingga pada nilai koefisien PW, setiap kenaikan satu nilai variabelnya akan menaikkan nilai dari MS sebesar 0,140. Sedangkan nilai konstanta 1,407 yang berarti apabila nilai dari MS bernilai 0, maka nilai dari semua variabel independen sebesar 1,407. Untuk selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Bisa dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Untuk uji normalitas residual dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,15 dalam daerah keputusan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah residual berdistribusi normal karena nilai p-value 0,15 lebih besar dari 0,05. Selain melihat dari nilai p-value, normalitas residual juga bisa dilihat dari grafik. Menurut gambar grafik yang telah ditampilkan, titik-titik mengikuti garis yang menandakan residual berdistribusi normal. Untuk uji selanjutnya, uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas bisa dilihat pada kolom shift-nya. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan pada kolom shift, semua variabel memiliki nilai VIP kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Untuk uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas.
Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, plot residual terdapat nilai pitch dapat disimpulkan bahwa titik-titik tersebar meluas dari di atas sampai di bawah nilai 0 pada sumbu Y dan tidak membangun suatu pola, yang artinya varian dari residual suatu observasi ke observasi yang lain itu sama. Selanjutnya, uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi menggunakan uji turbin Watson. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, diperoleh nilai turbin Watson sebesar 1,962, di mana nilai tersebut dengan kriteria uji turbin Watson berada pada rentang min 2 sampai dengan 2, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif di dalam model. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter. Yang pertama ada uji T. Berdasarkan dari tabel yang telah ditampilkan, dapat dilihat pada nilai T hitung. Yang pertama ada hasil statistik uji T untuk variabel KMS, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 1,702 dan nilai T tabel sebesar 2,085 dengan sampel sebesar 30, serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kebiasaan makan rendah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel manajemen stres. Kemudian yang kedua, ada variabel AF atau aktivitas fisik, diperoleh nilai T hitung sebesar 5,417 dengan p-value 0,00, di mana nilai 5,417 lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai p-value lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel aktivitas fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel manajemen stres. Kemudian selanjutnya, hasil statistik uji T untuk variabel TC atau tidur cukup diperoleh nilai T hitung sebesar 0,689 serta nilai p-value sebesar 0,499, sehingga nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel dan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tidur cukup tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian ada variabel ZA, diperoleh nilai T hitung sebesar 1,567 dan nilai T tabel sebesar 0,085 serta nilai p-value sebesar 0,147. Maka dapat dikatakan bahwa zat adiktif tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian, untuk variabel IS atau interaksi sosial diperoleh nilai dihitung sebesar 0,12 dan nilai p-value sebesar 0,906, maka dapat dikatakan bahwa variabel interaksi sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian, untuk variabel KK atau keseimbangan kehidupan diperoleh nilai dihitung sebesar 3,877 dan nilai signifikansi sebesar 0,001, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel keseimbangan kehidupan memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian, untuk variabel TP atau teknologi bijak diperoleh nilai dihitung sebesar 3,049 dan nilai p-value sebesar 0,006, maka dapat dikatakan bahwa variabel teknologi bijak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk variabel KP atau kegiatan positif diperoleh nilai dihitung sebesar 4,175 dan nilai p-value sebesar 0,000, maka dapat dikatakan bahwa variabel kegiatan positif memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian yang terakhir, variabel PW atau pengelolaan waktu diperoleh nilai dihitung sebesar minus 2,899 dan nilai p-value sebesar 0,009. Maka dapat dikatakan bahwa variabel pengelolaan waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel manajemen stres. Kemudian selanjutnya ada uji F. Berdasarkan tabel yang ada di layar, dengan menggunakan software SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 10,311 dan nilai F tabel sebesar 2,39 dengan sampel 30, serta nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian ada koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel yang ditampilkan, nilai R² sebesar 0,823 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh seluruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 82,3%. Artinya, seluruh variabel tersebut memiliki proporsi pengaruh terhadap variabel manajemen stres sebesar 82,3% dan sisanya sebesar 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi. Dari penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh kesimpulan yakni berdasarkan 9 variabel independen yang diperoleh hasil analisis regresi linear berganda, yaitu Y 1,407 plus 0,101 KMS atau X1 plus 0,084 AF atau X2 plus 0,062 TC atau X3 plus 0,093 ZA atau X4 plus 0,110 atau X5 plus 0,085 Kappa atau X6 plus 0,112 TJ atau X7 plus 0,095 KP atau X8 plus 0,14 TW atau X9. Berdasarkan model regresi yang diperoleh, koefisien determinasi nilai R² sebesar 0,823 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh semua variabel X terhadap variabel Y sebesar 82,3%.
Sedangkan sisanya 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu variabel X2, X6, X7, dan X8. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.